Minasan, konnichiwa. Jumpa lagi bersama saya Andang Mideng, si tukang ngaladog. Oke, kali ini saya berada di daerah mana ini? Hah? Nagahama, Provinsi Siga. Ini saya ada di kuil naon. Lain hafal dia. Barang yang punya wilayah juga nggak hafal katanya kuil naon gitu. Ini kuilnya mirip kayak yang di Osukanon. Ini mah Kurokabe. Hah? Kurokabe cina guys. Anak ini Kurokabe. Kurokabe mana tulisannya? Oh, tulisannya Dikit ya. Oke, kita akan ekspor tempat ini guys. Jadi ini tempat ibadahnya mereka yang beribadah. Jadi itu privasi gitu. Nggak enak kalau kita yang kita ekspor yang sebelah sana. Oke guys, bareng. Mau nanya-nanya nih, cakapan di sini di Jepang. Tidak apa-apa di Jepang. Saya datang dari bulan 2019 bulan 10 tahun 2019. Kata saya. Mau perkenalkan tuh nama. Nama Aditya Maulana Dari Karawang. dari Karawang. Luk Jambe. Sama-sama Karawang. Ini berarti di sini udah 2 tahun, hampir 3 tahun lah. Ya hampir 3 tahun. Kurang 4 bulan lah. Udah 4 bulan. Iya. Nah, awal ke Jepang nih gimana tuh? Awalnya mah ya seneng aja sih guys ya. Enggak proses ke Jepang, Oh. kepikiran pengen kerja di Jepang, kenapa? Alasannya? Bilang guys, mobil guys. Mobil guys, kita minggir dulu guys. Alasan pergi ke Jepang. Alasannya sederhana ya, ingin membantu ekonomi keluarga. Gitu. Terus ya ingin punya pengalaman juga sih kerja di luar negeri gitu. Dan akhirnya kesampaian di Jepang. Kalau membantu keluarga, padahal kan di Karawang banyak pabrik tuh. Kenapa nggak cari kerja di Karawang? Kan sekalian menjadi pengalaman. Oh gitu. Cari pengalaman di luar negeri juga gitu. Ya, Bagaimana budaya Jepang. Terus bagaimana cara orang Jepang bekerja. sama aja sih kerja. Ya sama aja. Suasananya mungkin beda. Tapi cuman beda, kayak orang Jepang tuh semangatnya gitu kerjanya. Etos kerjanya mungkin gitu. Gimana kita? Rame guys, rame. Rame guys. Jadi itu salah satu alasannya kerja di Jepang. Nah, proses kerja sampai ke Jepang, proses dari awal sampai ke Jepang nih gimana? Prosesnya ya kita harus mencari LPK terlebih dahulu. Nah, masuk LPK itu ya harus ada tesnya, ada tesnya juga. Bentar ya nih, kita lihat aksesoris dulu. Oke guys, nggak ada yang menarik ternyata. Oke, lanjut lagi nih teman tadi. Proses sampai ke Jepang itu awalnya gimana? Awalnya sedikit agak rumit, jadi kita mencari LPK. Habis mencari LPK kita mau masuk LPK-nya dites dulu. Entah itu tes fisik, tes matematika, sama medical check up juga. Setelah masuk ya kita belajar bahasa Jepang. Setelah belajar bahasa Jepang ya kita interview lah sama orang Jepang gitu kan.
Habis itu kita harus setelah diterima interview, setelah interview beres, selesai sudah diterima, kita langsung target ke harus bisa N5 ya bisa. Selama Bahasa Jepang itu selama berapa lama tuh ininya proses apa belajarnya sampai bisa N5? Kalau saya ambil proses N5 7 bulan 8 bulan ya bisa. 7 bulan lama. Sekitarnya 8 bulanan. Lama juga ya. Iya. Itu ditargetkan harus lulus N5 kan? Harus. Kalau pengen berangkat harus punya N5. Kalau nggak lulus gimana? Nggak jadi berangkat. Ngulang lagi. Ngulang lagi harus belajar bahasa Jepang lagi. Itu sebelumnya kan udah dapat job apa belum? Udah Udah. Terus gimana kalau nggak lulus? Jobnya di cancel. di cancel. Otomatis di cancel. Persyaratan pemberangkatannya harus punya N5. Syarat utamanya Hmm. dalam bahasa ya N5 guys. Itu LPK-nya di mana? Kalau saya di LPK Japindo Karawang Amanah Ilahi ya guys ya. Japindo Amanah Ilahi. Iya, Japindo Amanah Ilahi. Karawang, Teluk Jambe. Herumnas Teluk Jambe. Tuh. Nah, terus setelah lulus semua itu prosesnya berapa lama dari awal pendaftaran sampai berangkat ke Jepang? Saya sekitar hampir 10 bulanan. 10 bulan. 10 bulan sampai berangkat ya, sampai berangkat. 10 bulan. Lumayan sih lama. Lumayan agak lama sih. Itu dimasuk ini dulu nggak apa? Kayak di apa? Belajarnya itu bolak-balik apa di asrama atau gimana? Di asrama guys. Asrama. Harus tinggal di asrama, nggak boleh pulang. Jadi fokus belajar di asrama. Iya. Itu sepeda tenanawan ditinggalkan. Baik itu. Nah, terus berarti selama 10 bulan terus berangkat ke Jepang. Nah, sekarang di Jepang kerja di mana? Jobnya apa? Saya bekerja di perusahaan OHT Teko yang jobnya itu membuat metal cup. Kalau yang nggak tahu metal cup, ya searching aja lah metal cup. Terus itu perusahaan itu vendornya vendor Yanmar. Bisa kan? Udah sih itu aja. Vendor Yanmar. Di daerah mana? Maksudnya? Ininya di Jepangnya daerah mana? Daerah Nagahamashi Kamiperucho. Sini. Nagahama. Di Shiga berarti. Iya di Shiga. Ya. Nah dulu pas pertama datang ke Jepang berarti ke Senta dulu. Iya. Berapa lama di Senta? 1 bulan. Itu belajar lagi. Belajar lagi bahasa Jepang dengan orang Jepang langsung berinteraksi. Sentanya di mana nih? Saya senternya di Moriyama. Moriyama. Sama daerah seperti Shiga juga. Moriyama. Jadi emang gitu guys. Jadi rata-rata yang udah yang gitu mendarat di Jepang itu nggak langsung ke perusahaan, jadi harus ke Senta dulu minimal sebulan belajar. Ramai guys. Tempat ramai lah di mana ya? Iya. Tadi ini Kayak kastil gitu. hasil aja berarti itu dekat Eki nyebrang. Oke guys, kita lanjut lagi. Nah, enak juga.
Sampai mana tadi teh? Lupa. Saya juga lupa. Sampai ini ya. Apa? Sekarang jobnya apa? Job saya sekarang Job pekerjaan. membuat metal cup. Itu dari awal ditentuin jobnya apa boleh milih sendiri di LPK-nya? Kalau dari LPK saya pengen ini apa sama ditentuin sama LPK-nya, kamu ini. Tergantung kitanya sih sebenarnya. Kayak gimana ya? Misalnya saya pengen di perusahaan ini gitu kan. Ya udah saya menunggu gitu. Tapi ya resikonya ya itu kalau misalnya mau di perusahaan itu ya harus menunggu beberapa bulan atau setahun lah kalau bisa. Pasti bisa setahun. Jadi dari LPK ada job nih dari misalkan perusahaan A, job desk-nya gini, mau enggak gitu? Iya, tanya dulu pasti. Kalau mau berarti ayo. Kalau mau ya ayo gitu. Tinggal di interview. Kalau nggak mau ya udah. Kalau misalkan Tinggal saya nggak mau nih, pengennya job yang lain, berarti nggak diterusin. bukan nggak diterusin sih, kayak kita kan di situ kan belum dapet job dulu ya kalau masuk ke LPK. Jadi kita belajar dulu bahasa Jepang. Setelah bahasa Jepang yang kita udah bagus udah 3 bulan lebih, baru diikutin mensetsu atau ke interview. Kalau misalnya itu kita ditanya dulu sama senseinya atau guru, kayak mau nggak di job Gemba, di Kojo, atau di pabrik makanan. Tinggal Anda pilih. Misalnya Anda mau ke Gemba, ya udah ke Gemba. Berarti kalau misalnya Gemba nggak mau, ya kita bisa pilih lagi ke Kojo atau ke pabrik makanan atau ke pabrik yang lain lah gitu. Dari apa? Itu setelah belajar berarti. Kan ada yang LPK yang lain yang misalkan ada job ini nih, misalkan job Gemba, misalkan Tobi, mau enggak? Mau. Kalau mau misalkan wawancara, setelah wawancara lolos baru ikut apa pelajaran bahasa gitu. Enggak, jadi di situ sistemnya kita belajar dulu. Oh, belajar dulu baru ditentuin jobnya gitu. Jadi tiap LPK beda-beda guys. Jadi di LPK saya mah mensetsunya tuh atau interviewnya harus pakai langsung bahasa Jepang, nggak boleh translating. Langsung menseju sama orang Jepang owner. Entah itu kita mensetsu langsung sama orang Jepangnya atau skip atau video call gitu. Biasanya kalau di LPK saya tuh orang Jepangnya langsung datang ke LPK gitu. Nah sekarang kan ada berhubung sekarang ada corona, jadi ya mungkin skip lah gitu, kayak Zoom gitu. and skip gitu, video call lah. Nah setelah ke Jepang berarti setelah pelatihan terus pemberangkatan ke Jepang terus harus ke Senta 1 bulan Senta 1 bulan baru ke perusahaan. Nah ini kesan-kesannya gimana nih setelah kerja di Jepang? Apa yang terkesan dari perusahaan di Jepang? Apa nih yang kesannya kerja di Jepang? Kesannya banyak lah ya guys ya. Ya kayak kita langsung ketemu sama orang Jepang, ngomong pakai bahasa Jepang. Itu sih satu kebanggaannya, kayak kita belajar bahasa Jepang gitu kan. Tapi gak tahu juga sih bangga apa enggak. Soalnya saya juga bahasa Jepangnya masih rada-rada ini. Ada balelol. Tapi kesan-kesannya ya banyak sih ya. Kayak mengikuti aturan Jepang. Kayak buang sampah aja nih ya, kayak di tempat saya di Shigaken gitu atau di Nagama. Wah, buang sampahnya sangat ketat ya guys ya. Gak bisa sembarangan. Gak bisa sembarangan. Botol aja nih ya, plastiknya harus dibuang dulu. Atau enggak tutupnya harus dipisahin. Aduh. Itulah Jepang. Kalau tidak saya dimarahin sama nenek-nenek guys. Kalau di Indonesia kan bisa
ada pemulungnya kan. Iya langsung buang-buang. Kalau di sini nggak bisa, nggak ada tukang yang mulung-mulung. Jadi kita harus pilah-pilah dulu. Dari sampah makanan, sampah basah, sampah kering, sampah plastik, bisa-bisa. Bisa-bisa guys di sini ada parah. Si repotnya. Oke, nah itu waktu berangkat biayanya berapa? Biayanya. Kalau di Yang penting. kalau di PK saya ya buset. Dia sekitar 55 juta sih kita sampai berangkat. 55 juta. Dari berangkat. pendaftaran sampai berangkat sampai Jepang itu. Jadi DP dulu 15 juta kita kalau misalnya diterima sama LPK itu ya DP dulu 15 juta. Setelah itu sisanya ya bisa dibayar di Jepang di sini pas sudah kerja. Dan nanti ada yang nagih sensei dari Japindonya langsung dari LPK. Dipotong gaji apa sistemnya, apa kita setor gitu? Sistemnya store. Setor. Ada yang lagi gitu. Ada yang nagih ke rumah apa toh? Ada yang lagi. Berarti 50 juta itu nggak full dibayar langsung gitu. Enggak. Jadi nyicil aja kayak sebulan 5 mang lah atau di sini 5 mang. Bayar setahun dulu guys. Pasti. Itu ininya batas waktunya berapa lama? Batas waktu sampai pulang. Itu boleh berapa aja, misalkan 2 mang sebulan bisa. Boleh, yang penting sampai lunas. Yang penting lunas. Kalau nggak lunas sertifikat masih ditahan guys. Di APK. Oh, ada yang ditahan itu Pasti. ijazah. Ijazah. Ijazah biasanya. Ijazah kita guys. Tuh, jadi beda LPK beda-beda, ada yang bayar tunai cash misalkan 50 juta ya 50 juta sebelum berangkat harus lunas. Ada yang semua ditalangin sama LPK nanti dibayarnya nyicil di sini bisa. Ada yang bayar setengah dulu dan sisanya bayar setelah kerja di Jepang bisa. Tergantung LPK sih ya, beda-beda. Nah untuk gaji nih sekarang gaji jadi berapa? Dapat berapa gitu? Oke, kalau gaji mah ya sama aja sih sama kayak karyawan apa sih? Karyawan lagi sama Rata-rata kayak lah per bulan. rata-rata. Oh, Kalau nggak ada lembur ya. oh. Ini pahitnya dulu lah. Ya, Jadi pahitnya ya sekitar 10 bang atau kurang. Tergantung bulannya sih, kan kita kan gajinya kan per hari, per jam. Jadi kalau jam kerjanya kurang gitu misalkan, itu bisa kurang dari 10 mang gitu. Apalagi kalau libur panjang kayak Natsu, kayak Puyo, Golden Week itu kan biasanya liburnya sampai seminggu lebih. Saya juga kemarin bedanya karena ada libur itu Golden Week seminggu, itu bedanya sekitar 10 mang dari gaji sebelumnya. Itulah kalau libur itu kita seneng emang bisa jalan-jalan kemana, tapi yang nggak senangnya itu nanti pas terima gaji itu pasti berkurang karena jam kerja kita turun, jadi penghasilan juga turun. Berbeda sama Indonesia mah kalau libur misalkan libur lebaran seminggu tetap gaji UMK itu ya segitu, nggak ada pengurangan. Itu paling kecil. Paling kecil. Kalau ada lemburan bisa nyampe kemarin paling gede ya 19-20 mang. Itu Sabtu full ya, satu bulan Sabtu kerja full 4 kali Sabtu kita full kerja ya itu. Resikonya itu guys. Liburnya cuma minggu doang. Minggu libur doang, minggunya libur. Itu nggak bisa pakai jalan-jalan pasti. Nggak bisa guys. Kalau minggu doang mah udah Cukup di rumah rebahan, tidur. rebahan di kamar. Terus ini apa? Kalau misalkan nggak masuk kerja kan biasanya dipotong ya. Pernah nggak masuk itu karena apa gitu? Kalau kita nggak masuk sih dihitungnya cuti sih guys.
Oh, masuknya cuti. Kalau cuti kan masih dibayar. Itu masih dibayar setengah 60% lah. Kalau meliburkan diri, Kalau meliburkan diri juga sama sih guys, masih misalkan dihitung kalau cuti. sakit, misalkan Itu masih dihitung cuti. hitung cuti. Heeh. Oh enak ya kayak itu. Tapi biasanya kadang kalau nggak masuk cuti emang berkurang, nggak Berkurang. dibayar. Jadi di nggak tahu ya di perusahaan atau di mana-mana gitu. Kalau di perusahaan saya sih kayak cuti kan kita kan dikasih 10 hari 1 tahun. Oh, Yang wajib 5. Wajib tuh kita harus ambil 5 tuh 1 tahun tuh. Itu wajib. Jadi kalau misalnya kita ada yang mau ada 5 lagi dipakai kayak mau sakit atau kita mau acara kemana-kemana itu masih bisa dipakai. Jadi ya itu. Jadi kita hitungnya cuti. itu kalau cutinya habis, Nggak bisa. Wayana ya guys ya dipotong. bukan dipotong sih, tapi nggak dibayar. Emang nggak dibayar. Gajian bulanannya pasti dipotong. Yang tadinya misalkan 10 mang jadi 9 mang sekian. Pasti itu mah. Terus nih suka dukanya nih kerja di Jepang. Sukanya apa, dukanya apa? Sukanya. Sukanya apa? Ya sukanya nerima gaji sih pasti itu. Suka nerima gaji. Ya, iya. Udah. Selain itulah dari segi lingkungan, dari segi tentang Jepang lah, apa yang disukai? Kayak disiplinnya ya guys ya buset. Sudah bener sih kalau disiplinnya kayak kita pengen ngantri aja kita mah di sini mah kayak bener-bener lah. Antri misalnya naik kereta gitu. Kita ngantri ke belakang ya guys, yang nggak ada yang sedekat-sedekat kayak di Indonesia gitu. Itu saya sukanya di situ. Disiplin, Terus, berarti disiplin. Terus juga kayak di sini mah ya kayak apa ya? Nggak ada yang ngurusin orang lain gitu. Ya udah kalau misalnya kita mau ngapa-ngapain Nggak ada yang udah kepo. gitu, udah. Dia ngapain sih kita lagi ini nih. Ini lagi podcast nih kan kayak kita interview. Orang ngeliatin itu lagi ngapain sih? Lu ngapain sih kayak gini? Nggak ada guys, sini mah udah cuek aja di sini mah. Berarti di sini mah iya gitu sistemnya. Enaknya gitu doang, di sini nggak kayak di Indonesia tuh ngapain sih orang nggak jelas kayak gini. Misalnya kan gitu orang Indonesia mah. Kadang suka kepo. Kadang suka kepo, ya lu ngapain guys? Gitu. Aduh. Kalau di sini mah ya lu gua, yang penting lu nggak musik ganggu gua, ya, gitu, gitu. udah. Kalau ini enaknya gitu. Yang nggak sukanya apa nih? Yang nggak sukanya ribet sih guys peraturan Jepang emang. Kalau buat orang Indonesia ya guys ya itu ribet. Kayak apa-apa tuh harus bener-bener Kayak buang sampah kayak tadi. buang ya. sampah tadi, terus kayak apa ya? Contoh kecilnya aja nih, ngerokok. Nah, yang ngerokok di sini. mana-mana tuh nggak boleh. Nggak Di sini boleh, tuh nggak sini boleh nggak nih boleh kita guys ya. Kita bawa rokok nih ya guys ya. Itu tuh nggak boleh rokok di sini, nggak boleh rokok sembarangan, ada tempatnya. Itu sebenarnya nggak enak juga sih. Kalau buat orang perokok. Pasti nanti ada, kalau nggak ngelaporin pasti ada polisi. Biasanya ada, kalau pemula awal sih biasanya sih kena teguran doang. Teguran doang. Kalau Tapi misalnya kalau- udah tahun 1 tahun 2 tahun mah ya udah kena denda Kena pasti. denda. Biasanya sih 2.000. Kalau ngerokok sembarangan itu dendanya 2.000 juga. Terus juga yang paling ribet tuh di Jepang tuh ya kayak kita nongkrong aja ya jam 12 malam. Biasanya di Indonesia tuh kalau jam 12 malam tuh kayak yang enak aja udah sampai jam 3 gitu nongkrong di luar. Kalau di sini enggak guys, pasti ditanya sama polisi kalau ketemu. Apalagi orang asing. Apalagi orang Pasti asing kan. ditanya jari kodonya, Ditanyain guys, apatonya di mana, kaisanya di mana. habis dari mana? Jadi Rumahnya di mana? yang kepo itu bukan Lagi masyarakat, ngapain di sini ya guys ya? polisinya kepo. Kalau polisi wajar emang was-was kan gitu ya. Takutnya banyak sih yang ilegal kayak gitu ya. Takutnya ada penjahat juga gitu kan. Terus dari segi musim nih, gimana? Musim. Paling enak musim apa? Yang paling enak ya musim kayak gugur sama musim semi. Udah itu paling enak. Kalau dingin banget di sini guys ya di Nagama ya ampun. Sampai kemarin minus 6 di sini udah. Kalau panas di Saljunya juga sini. sampai sini ya. Salju. Salju sampai paha guys di sini guys. Susah buat jalan. Iya, jadi ribet kalau misalnya 2 musim itu panas sama musim dingin. Musim panas parah lagi di sini. Panas sampai 43 derajat. Oh. Tanpa angin di sini guys, buset. Jadi lebih panas di Lebih panas di Indonesia. sini guys. Iya, lebih panas dari Indonesia. Tapi kalau suhunya emang Indonesia lebih panas gitu kan.
Tapi di sini Di sini emang agak adem tapi emang wah panas ya, tapi nggak ada angin guys. Bener kan kalau di Indonesia mah ada angin gitu enak ada, gitu kan. lumayan lah ada Iya. selimut angin. Sini nggak ada di sini. Sini mah nggak habis tuh. Ya banget. Jadi sekarang mau habis nih kontrak 3 tahun. Mau lanjut lagi. Insya Allah sih niatnya lanjut sih. Lanjut. Kenapa? Hampir 2 tahun. Masih Ya. betah. Bukan masih betah sih karena kebutuhan. cari kerjaan di Di- Indonesia susah ya. Di Indonesia karena Di sini agak yang- susah emang ribet. Jadi Yang ada selagi ada ya guys ya menambah kontrak ditawarin sama bos gitu kan. Ya kita mau nolak ya gak enak gitu kan. Pusing juga kalau nolak, ya udah kita terima ya guys ya. Ya udah. Tapi resikonya ya itu jauh lagi dari keluarga guys. 5 tahun di sini guys. Tapi bisa cuti pulang nggak kalau nambah itu? Bisa lah sebulan pulang dulu. Habis kontrak nih 3 tahun nih, sebulan kita pulang dulu Indonesia. Habis itu berangkat lagi sini. Dikasih cuti pulang gitu. Tuh kalau cuti pulang bisa apa masih digaji kan? Enggak. Enggak digaji lah guys ya. Orang nggak kerja kok digaji. Ya gitulah. Jadi kalau Kensu itu rata-rata selama kontrak itu nggak boleh pulang. Jadi selama 30 tahun ya nggak boleh pulang. Nggak boleh sama sekali. Kecuali kalau udah habis kontrak 3 tahun mau nambah, kita ngajuin cuti dulu, mau pulang dulu bos, bisa. Ada juga yang pindah ke TG, bisa TG. Itu kalau ke TG nggak bisa pulang dulu, jadi kalau udah setahun dari TG baru bisa pulang. Nah, kalau nggak salah ya, TG itu boleh pulang tapi pakai uang sendiri. Ah iya. Cuman harus nggak salah. kerja dulu setahun, Iya. jadi nggak langsung. Nggak langsung pulang. Enggak sih, katanya sekarang ada peraturan baru. Kalau nggak salah 6 bulan kerja di TG di perusahaan yang baru TG itu baru boleh pulang. Katanya, tapi saya nggak tahu juga ya guys ya. Itu juga kalau perusahaan begini. Ya udah. Wayahnya. Ini apa? Jadi nambah. Itu kalau nambah berapa tahun? 2 tahun ya? Sama 2 tahun kontraknya. Oh iya. Tapi bisa sih request kayak kalau misalnya mau sebentar di sini 1 tahun bisa. Ya mayoritas 2 tahun sih. Tapi biasanya sih langsung 2 tahun. Langsung 2 tahun. Kayak Tapi teman- kalau misalnya kita kayak mau kita 1 tahun aja di sini udah gitu cukup, bisa. Tapi karena kebutuhan ya mau gimana sih ya 2 tahun ya kita ambil aja 2 tahun. Balik Tapi lagi kemarin kebutuhan. yang di Ciba kan ada 3 orang, yang 2 itu nambah 2 tahun. Ya, nah yang 1 orang ini boleh nambah, cuman dia pengennya setahun, tapi kaisanya nggak bisa kalau setahun. Jadi dia milih pulang, yang 2 buat nambah 2 tahun. Jadi nggak bisa nambah setahun, harus 2 tahun. Itu kalau nambah. Tapi kecuali sih beda pisah TG. TG itu ya keluar istilahnya keluar dari jalur itu. Dari jalur yang apa sih ya? Beda lagi tuh kalau TG. Nah ini apa saran-sarannya nih untuk yang mau kerja di Jepang, khususnya yang bisa magang nih, apa nih yang harus dilakukan, persiapan apanya? Tapi mental sih guys, Mental penting banget mental. kalau benar. Sama mental juga pentingnya. Bahasa Jepang juga penting sih. Tapi kalau bahasa Jepang mah kayak kita belajar di LPK cuman hiragana, katakana, kotoba harus ngapalin gitu mah ya lancar lah gitu, pasti bisa dikit-dikit. Tapi yang lebih pentingnya mah belajarnya nanti di sini aja sih, kayak interaksi langsung sama orang Jepangnya pasti bisa lah gitu kan. Oh, berarti yang harus disiapin itu mental berarti. Mental, sama guys. fisik, Mental sama fisik pasti. apalagi bagian gemba. Wah gila sih itu mah. Benar-benar.
ya panas kepanasan, dingin kedinginan guys ya kalau game bawah. Jadi mental itu apa ya? Ya terus juga kan kita kan kayak di sini kan kayak orang asing ya guys ya, datang ke negara Jepang gitu kan, negara orang lah disebutnya. Ya gitu juga kayak orang-orang di sini juga kayak mikir, lu orang luar negeri gitu, lu kerja di sini kayak gini pasti kayak ada yang pernah diomelin gitu kan, kayak gitu kan. Kita harus siap mental juga gitu. Sikapnya kayak gimana nih kalau misalnya dimarahin gitu kan, kayak gini. Makanya mental tuh penting guys. Kalau misalnya kita nggak kuat mentalnya ya paling 3 bulan atau setengah tahun bisa pulang sih. Minta pulang sih kayaknya, minta pulang. Boleh sih minta pulang kayak gitu. Banyak yang kaburan ya, Banyak yang kaburan gitu juga ya kayak gitu. Makanya satu mental sih itu. Kedua ya bahasa. Ketiga ya fisik. Tiga fisik. Jadi pentingnya melatih mental itu ya kita harus siap gitu di segala kondisi apapun gitu kan. Karena kita mungkin kurang komunikasi karena terkendala bahasa, itu biasanya orang Jepang itu kesel gitu. Pasti. Kalau misalkan kita nggak bisa bahasa, disuruh ini, kita ngelakuinnya yang apa gitu, pasti itu kalau kena marah tuh pasti. Walaupun ada toleransi, ini nggak tahu bahasa, tapi kalau dianya udah capek, kita nyuruh malah nggak bener, pasti dimarahin. Nah di situ mental itu benar-benar berguna. Satu lagi waktu kalau misalnya orang Jepang ngajarin kita kerja ya, itu cuma satu kali ya guys ya. Ingat, satu kali. Anda harus mengerti, kayak nggak usah mengerti bilang ngerti, kayak kita diajarin nih sama orang Jepang. Kalau misalnya langsung ngerti, bilang ngerti. Kalau misalnya nggak ngerti, jangan bilang ngerti guys. Jangan hai doang. Jadi misalnya nggak ngerti, udah bilang nggak ngerti, saya nggak ngerti. Jadi kalau misalnya orang Jepangnya misalnya kita nggak ngerti, orang Jepang juga pasti ngajarin sampai ngerti. Jadi kalau misalnya kita belum ngerti, tapi kita bilangnya ngerti, orang Jepang pasti lepas, katanya tadi ngerti. Kenapa ngerti katanya? Kita tanya ke orang Jepang, ini gimana kerjaan tadi saya lupa ya. Udah. Anda sudah mentalnya di situ langsung gimana gitu. Emang pengalaman saya juga gitu. Jadi karena saya bahasanya kurang, jadi setiap di perintah sama leader, hai pas dilakuin ternyata salah. Ya udah, itu risiko guys ya. Apalagi, bukan salah leader itu ya, emang salah diri sendiri, emang harus nalahin diri sendiri lah kalau kerja. Misalkan dikasih tahu nih, ini caranya gini, ngerti nggak? Misalkan ditanya lagi, kita kalau emang nggak ngerti bilang aja nggak ngerti, jangan nggak ngerti tapi hai. Nanti pas besoknya disuruh itu lagi, terus kita lupa balik nanya lagi, itu nggak bakalan dikasih tahu. Sampai nangis juga nggak bakalan dikasih tahu. Karena apa? Dia bilangnya nanti, kemarin kamu katanya ngerti, kok sekarang malah nanya lagi. Nah itu pasti nggak bakalan dikasih tahu. Jadi orang Jepang itu sistemnya kalau ngasih tahu sekali terus merasa ngerti, udah nggak bakalan ngasih tahu lagi. Jadi saran saya, kalau misalkan orangnya pelupa, bawa buku catatan kecil gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang nggak ngerti, kita tanyain, terus kita sambil catat. Jadi itu penting sih guys, penting. Biar nggak lupa gitu. Kalau misalkan lupa, kita kan ada catatannya gitu. Kalau kita lupa, terus kita nanyain lagi, nggak bakalan dikasih tahu, sampai nangis pun nggak bakalan dikasih tahu gitu. Itu solusinya, kita bawa catatan kecil aja gitu, bawa buku kecil itu. Musi wakana katara techoni motte sustar kite kaki sustara oboete. Sorry daki desu. Jadi gitu nanti sarannya, jadi yang mau kerja di Jepang, khususnya yang pemula. Nah ini penting juga nih yang pemula, kan ada yang bisa milih nih, karena kan sekarang pemula juga bisa TG ya. Nah itu kalau menurut saya sih
Neng bisa magang dulu, ya kan? Kenapa kalau TG itu segala apa-apa itu dilakuinnya sendiri. Jadi kalau yang pemula, kalau misalkan ngambil TG, terus suruh apa-apa sendiri, kerepotan. Kalau magang kan bisa ada kumi ya guys ya. Ada kumi lah, terus dipermudah sama Kaisa juga apa-apa gitu. Kebutuhan kita itu. Tapi kalau TG itu perusahaan lepas biasanya. Jadi itu. Terus juga mungkin tadi jadi sarannya persiapkan bahasa mungkin ya, bahasa. Enggak, pertama mental guys. Pertama mental katanya. Mental harus kuat mental. Terus bahasa, terus juga fisik. Jadi fisiknya harus kuat nih, karena dari segi cuaca juga kan beda. Di sini di Jepang 4 musim. Kalau di Indonesia kan 2 musim. Jadi itulah 3 itu yang penting. Sama yang penting yang terakhir yang 4 uang. Harus siapkan uang guys. Jadi nggak gratis di sini, kecuali kalau ya nggak ada yang gratis. Bayar. Kalau nggak salah IM juga bayar ya. kan? Saya tetap kira IM gratis. Gratis secara apa pendidikan, terus juga biaya berangkatnya gratis. Cuman kan dalam kalau pendidikan biasanya bayar asrama katanya sih, katanya. Jadi asramanya bayar selama pendidikan. Cuman kalau emang pendidikannya gratis sama biaya keberangkatan itu gratis. Sebenarnya yang swasta juga gratis sih kalau keberangkatan. Cuman mungkin karena butuh pendamping lah apalah, jadi ada biayanya. Oke, mungkin itu. Ada yang mau disampaikan lagi? Cukup Kira-kira. guys. Cukup, saya pengen rokok guys. Asyik. Udah sore juga guys. Karena di sini nggak bisa ngerokok guys ya. Tadi ada polisi guys, mondar-mandir wae. Oke, kita di apa ini? Nagahama Kastil. Nagahama Kastil. Tuh, belakang. Itulah bincang-bincang podcast Dake di episode berapa ini? Sekian. Terima kasih untuk Kang Agis. Nama lengkapnya Adisti Maulana. Adisti Maulana. Oh, tadi mah beda non. Adis. Oh. Kan aya di eta ge di teh Messenger. Aya IG. Adisti_M. Oh, oke lah, video aya IG-na. Boleh di follow guys. Yang cewek-cewek jomblo boleh merapat. Bisa. Bisa ya. Lalu kan biasanya kan suka yang ngedeketin kalau apa yang kerja di Jepang mah. Banyak duit katanya. Cuman karena duit ya guys ya. Oke guys, cukup sekian podcast kali ini. Nite kurete, arigatou gozaimasu. Ciao, permio.